Balik maning bersama SB Movie. Pada kesempatan kali ini, SB Movie akan mendongeng sebuah film berjudul Bridge yang dirilis pada tahun 2020. Film ini mengisahkan tentang sekelompok manusia yang berusaha mencari planet baru untuk dihuni setelah bumi terserang sebuah wabah yang mematikan. Mereka melakukan perjalanan menggunakan pesawat ruang angkasa. Namun hal mengerikan terjadi di dalam pesawat ruang angkasa saat salah satu kru ditemukan tewas secara brutal. Usut punya usut, pembunuh tersebut bukanlah seorang manusia. Lalu siapakah dan jenis makhluk apakah yang membunuh secara brutal? Oke guys, daripada lingak-linguk, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Film dibuka di masa depan dengan terjadinya kerusuhan di mana-mana akibat wabah penyakit yang terjadi di bumi. Oleh karena itu, semua manusia yang tersisa akan dipindahkan ke suatu planet yang bernama planet baru. Semua orang pun berebut menaiki pesawat ruang angkasa. Begitu juga pasangan kekasih yang bernama Noah dan Hayley. Mereka yang hendak naik juga harus menunjukkan identitasnya. Sedangkan Noah yang tidak memiliki kakak dan KTP, dia tidak bisa naik bersama kekasihnya. Sementara itu, banyaknya orang yang hendak naik membuat keadaan tidak kondusif. Dan akhirnya Hayley terpisah dengan Noah. Saat pesawat meluncur meninggalkan bumi, Hayley pun bersedih karena terpisah dengan Noah. To cryo immediately. Kemudian Hayley masuk ke sebuah ruangan bersama yang lain dan datanglah Laksamana sebagai pemimpin pesawat luar angkasa. Dia mulai memperkenalkan pesawat dan mengatakan bahwa perjalanan menuju planet baru memakan waktu sampai 6 bulan. For the next 6 months, we will blaze across space. Ternyata Noah berhasil menyusup ke dalam pesawat dan menemui kekasihnya yaitu Hayley. Dan ternyata Hayley di sini adalah anak dari Laksamana. Kemudian Noah memperkenalkan diri kepada ayah Hayley. Noah yang takut kalau dia pacaran sama anaknya. Noah pun bilang dengan alasan baru saja menolong Hayley naik ke pesawat. Setelah itu, kini seluruh penumpang pesawat berikut Hayley masuk ke sebuah tabung untuk ditidurkan selama perjalanan menuju planet baru. Namun ada beberapa orang yang berjaga dan tidak boleh tidur, yaitu mekanik, dokter, dan para petugas kebersihan termasuk Noah yang menyamar sebagai petugas ngersiki WC. Kemudian semua orang yang ora turu bersiap untuk melewati lompatan kuantum dan Noah tak sengaja duduk di tempatnya Clay. Dan Noah pun diusir pindah ke belakang. Just a little friendly advice. There you go. Okay. Pesawat pun melaju dengan kecepatan penuh dan tibalah di galaksi lain dalam hitungan detik saja. Kemudian para kru pun makan bersama dan saat makan mereka menyaksikan para petugas keamanan yang sedang menghukum penumpang gelap. Lalu Komandan Stanley mengingatkan semua kru bahwa mereka akan tiba di planet baru dalam waktu 6 bulan. Dan selama 6 bulan perjalanan, Komandan Stanley lah yang akan bertanggung jawab di pesawat karena Laksamana sedang dalam kapsul tidurnya. Move! Pada malam harinya, Noah istirahat di kamarnya dan dia ternyata satu kamar dengan Clay. The shift starts at 60. Keesokan paginya, Noah mengunjungi Hayley yang masih di dalam kapsul hanya sekedar ingin melihat karena rindu. Tiba-tiba Clay dengan bentuk hologramnya muncul di depan Noah dan mengatakan Noah harus segera bekerja. For us than it is on Earth. What are you doing, Rook? Singkat cerita, Noah pun terus bekerja sebagai petugas kebersihan demi tidak terbongkarnya sebagai penumpang gelap. Sementara itu, para kru yang lain asik mendongeng sambil main joker banting. Tanpa mereka sadari, ada sesuatu yang bersembunyi sedang mengawasi mereka. Saat malam harinya, Noah melihat Clay dan anggotanya menyelinap membawa barang misterius. Tak lama, tiba-tiba alarm berbunyi yang menandakan ada seseorang yang mencoba mengakses ruang reaktor. Kemudian Komandan Stanley pergi untuk memeriksa ruangan tersebut. Sesampainya di sana, ia terkejut dengan suara aneh yang berasal dari atas.
Komandan Stanley yang penasaran, dia pun menemui Noah dan bertanya apakah dirinya melihat sesuatu yang mencurigakan, tetapi Noah tidak memberitahu tentang kejadian kemarin bahwa Clay bersama anggotanya yang sedang melakukan sesuatu. Kemudian Stanley pun menjelaskan bahwa di pesawat ini banyak pemberontak yang ingin menyabotase. Kemudian Stanley juga mengatakan kepada Noah apabila melihat hal-hal yang mencurigakan segera melaporkan kepadanya. Setelah itu Noah pun kembali bekerja dan mengambil cairan pembersih di gudang, dan tak sengaja Noah menumpahkan botol yang berisi cairan kimia keras yang mampu menghancurkan benda apapun. Sementara itu, salah satu anggota Clay bernama Cipto sedang asik minum intisari di kamarnya. Dan tanpa Cipto sadari, ternyata ada makhluk aneh yang masuk ke dalam botol. Saat Cipto meminumnya, ia merasa ada sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Lalu perut Cipto mulai merasa kesakitan yang amat luar biasa. Teman Cipto bernama Wasli yang bingung dengan tingkah Cipto, kemudian dia memberikan air untuk menenangkannya. Tiba-tiba tubuh Cipto meledak dan saat itu juga Wasli diserang oleh sesuatu. Kita balik maning ke Noah. Setelah dia selesai dengan pekerjaannya, kemudian Noah mencari Clay karena Clay lah teman sekamarnya. Clay, you in there? Lalu Noah menemukan Clay di suatu ruangan dan ternyata Clay sedang membuat racikan aneh. Noah pun bersembunyi untuk mengintainya. Tiba-tiba Noah dikejutkan oleh hologram Clay yang muncul di belakangnya. What are you doing? Sontak membuat Noah kaget dan Clay mengetahui keberadaan Noah. Lalu Noah pun kabur dan berpapasan dengan salah satu anggota Clay yang memakai seragam keamanan. I just finished my shift. Noah pun wadul kepadanya bahwa Clay sedang melakukan sesuatu yang mencurigakan. Noah pikir itu akan aman setelah bertemu petugas, dan ternyata justru Noah diborgol dan dibawa. Kemudian mereka menakuti Noah dengan disuruh minum sesuatu, dan ternyata itu hanyalah alkohol. Lalu mereka menjelaskan bahwa selama ini Clay bersama anggotanya hanya membuat minuman alkohol. Mereka hanya ingin Komandan Stanley tidak mengetahuinya. Got 84 days. Looking at a court martial. Blackmailing me. Beberapa waktu kemudian para kru mengadakan pesta. Lalu salah satu kru meninggalkan mereka untuk mencari Wasli. Saat ia menemukan Wasli, nampaklah wajah Wasli seperti zombie, dan tak lama Wasli menyerangnya. Only get one chance at this. Di lain sisi, Noah sedang mencoba mengakses komputer pesawat untuk melihat informasinya. Namun tak lama Clay pun datang. That's more like it. Technically a stowaway. First jump, you don't know your assignment. Kemudian curhatlah Noah kepada Clay bahwa dia adalah pacar dari Putri Laksamana. The Admiral's daughter. Dan tak lama Stanley memanggil mereka semua untuk berkumpul. Damn it, where are you? Karena ia menemukan kepingan tubuh Cipto dan menghilangnya beberapa anggota lainnya. Oh, what is this? So where the fuck is Ensign Blucher? Kemudian para kru mencari ke setiap area pesawat untuk mencari orang-orang yang hilang. Saat melakukan pencarian, Noah menemukan Wasli sedang berada di ruangan Laksamana. Lalu Noah pun memberitahu kepada kru lainnya. Mereka semua pun datang dengan membawa senjata. Kemudian Clay mencoba mengajak bicara kepada Wasli, namun Wasli yang sudah terjangkit virus, dia pun melompat dan menugrup salah satu kru lalu membunuhnya. Mereka pun mulai melepaskan tembakan dan membunuh Wasli. Setelah itu mereka membawa semua mayat kepada Dr. Susan untuk diautopsi. Di saat itu juga Stanley mengunci semua kru lainnya di kamarnya. Kemudian Dr. Susan menemukan ada sesuatu di dalam tubuh Wasli. Di dalam tubuh Wasli juga terdapat cairan hitam dan semua organ di dalamnya hilang. Di lain sisi, di rekaman CCTV melihat kematian Cipto. Setelah melihat rekaman CCTV, Stanley pun membuka kamar Clay. Kemudian mereka semua pergi menemui Dr. Susan.
Kemudian Dr. Susan pun menjelaskan bahwa parasit di dalam tubuh telah memakan semuanya dan parasit tersebut telah mengendalikan tubuhnya dan menjadi layaknya zombie. Proteins, lipid. Blue picked up some sort of virus or a parasite. It's not human. Lalu Stanley mulai menghitung jumlah seluruh anggota pesawat dan saat itu juga Stanley tahu bahwa Noah adalah penumpang gelap. Stanley pun marah dan hendak menghukumnya. Tetapi Clay membela Noah dan Clay pun menjelaskan bahwa sekarang harus fokus ke makhluk parasit tersebut. Holy shit. We kill him. Kemudian Clay ingin membangunkan Laksamana dan memberitahu keadaan di pesawat. We have to wake up the Admiral. Namun Stanley menolaknya. Selain itu juga tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke ruangan Laksamana. The thing like that. Made sure we couldn't break into his quarters. Singkatnya, semua mayat yang sedang diotopsi menghilang secara tiba-tiba dan ternyata mayat itu menjadi zombie dan mulai menyerang mereka. You motherfucker! Dalam insiden penyerangan itu, Komandan Stanley pun tewas. Kemudian Dr. Susan mengambil senjata dan menembaki para zombie. Dan pada akhirnya mereka berhasil melarikan diri dari serangan zombie. Saat mereka melewati koridor, terlihat semua pintu terbuka dan ternyata para kru lain mulai terinfeksi. Lalu mereka pun berhasil bersembunyi di sebuah ruangan. Para zombie pun terus mengejarnya. Di ruangan tersebut, Clay menemukan senjata semburan api dan menggunakannya untuk membakar para zombie, sehingga menyebabkan alarm kebakaran aktif dan ruangan dipenuhi dengan kukus kembebul yang membuatnya para zombie lungo. Lalu mereka meninggalkan ruangan dan berjalan melewati kepulan kukus yang memenuhi koridor. Di saat yang sama, para zombie menyerang lagi. Mereka pun mulai menembaki makhluk tersebut. Tetapi zombie lainnya berhasil menangkap salah satu kru. Melihat hal itu, Clay pun pergi untuk menyelamatkannya. Sementara yang lain menembaki untuk melindungi Clay. Dan Clay pun berhasil menyelamatkan anggotanya. Okay, this way. Follow me. Kemudian kelompok tersebut memutuskan untuk pergi ke ruang keamanan. Tiba-tiba Stanley yang sudah menjadi zombie muncul dan menangkap Clay. Saat Clay hendak dibunuh, Noah pun menembak Stanley hingga jatuh. Hey, Stanley. Kemudian mereka semua pun berhasil masuk ke dalam ruangan yang aman. Para zombie pun masih berada di depan pintu ruangan tersebut sambil mendobraknya. Mereka di dalam ruangan sudah pasrah dengan keadaan karena tidak ada pintu keluar. Kemudian Noah yang tidak mau menyerah, dia melihat sebuah saluran udara dan akan membangunkan Laksamana lewat saluran udara tersebut menuju ruangan Laksamana. Up and at him, hero. Clay pun setuju dan akan membantu dengan diarahkannya menggunakan hologram Clay. Noah pun terus merangkak dari saluran tersebut. Clay, what's happening? Di saat yang sama, Clay marah setelah salah satu kru bercerita bahwa dialah yang membawa makhluk tersebut ke pesawat. Clay pun menghajarnya. Lalu para zombie pun mulai mengamati Noah yang berada di saluran udara dan mencoba menangkap Noah melalui lubang-lubang ventilasi. Left or right? Noah pun berhasil lolos dan berhasil masuk ke ruangan Laksamana. Kemudian Noah pun membuka kapsul Laksamana dengan paksa menggunakan besi. Dan akhirnya Laksamana pun terbangun. Noah kemudian memberitahu semua kejadian di pesawatnya. Lalu semua tim pasukan tempur juga dibangunkan. Mereka pun mempersiapkan diri dengan senjata dan mulai menyusuri koridor di mana para zombie masih mendobrak pintu ruang keamanan. Beberapa dari mereka menyerang tim khusus Laksamana dan beberapa zombie lain berhasil membuka pintu dan menyerang kelompok Clay.
Sitik demi sitik, zombie mulai berjatuhan. Namun para zombie mulai membaca cara menghindari dari tembakan dan mulai menyerang para kru. Pada akhirnya mereka pun mulai bertarung satu lawan satu. Sementara itu Noah bertarung dengan zombie Wesley, dan saat zombie Wesley hendak membunuh Noah, Noah berhasil mengambil cairan keras dan melemparkannya ke arah Wesley yang membuatnya meleleh dan tewas. Ketika Noah kembali ke koridor dan dia melihat Laksamana sedang terpojok oleh para zombie, lalu Laksamana pun bunuh diri dengan bom untuk meledakkan para zombie. Noah dan Susan berpikir kalau semuanya sudah berakhir. Namun tiba-tiba bagian tubuh para zombie yang tersisa mulai menyambung dan menjadi satu, membentuk sebuah monster raksasa. Monster yang telah berevolusi tersebut menggunakan tangan Laksamana untuk membuka pintu reaktor, dan pesawat pun mulai bergetar. Kini waktu menuju planet baru pun mulai berkurang setiap detiknya. How is that possible? Di saat yang sama, Clay yang menggunakan senjata penyembur apinya mulai membakar para zombie. Dan kini jumlah zombie semakin berkembang karena para penumpang juga sudah tertular virus tersebut. Kemudian Clay menyuruh Noah untuk membawa Haley melarikan diri dari pesawat menggunakan kapsul pesawat. Lalu mereka pun keluar dan bertemu Clay bersama Susan. Mereka semua pun bergerak bersama untuk mencapai kapsul pesawat. Tak lama muncul monster zombie dan membunuh Dr. Susan. Clay yang marah, dia pun membakar monster tersebut. Tetapi sayangnya monster itu menjatuhkannya juga. Kemudian Noah dan Haley bergegas menuju kapsul pesawat. Lalu Haley pun masuk ke dalam kapsul pesawat. Sedangkan Noah akan menyetel untuk peluncuran. Pada saat itu juga monster muncul. Noah pun langsung menyerang menggunakan penyembur api. Kemudian monster itu menyerang Noah, tetapi untungnya dia mendarat dekat komputer. Kemudian Noah berhasil membakar monster hingga yang tersisa hanyalah parasit. Lalu Noah pun bergegas menuju kapsul bergabung dengan Haley. Dan tak lama Clay memberi pesan dan mengucapkan selamat tinggal, lalu mengeluarkan kapsul dari pesawat induk. Say, wait! Dan pesawat induk pun hancur bersama Clay dan parasit monster. Beberapa saat kemudian, Noah dan Haley tiba di planet baru. Di sana mereka melihat seorang anak yang ternyata sudah terjangkit virus. Tak lama anak itu pun mengejar mereka. Kemudian dari kejauhan mereka juga melihat monster raksasa. Lalu Noah dan Haley pun bersiap untuk bertarung. Dan film pun berakhir. Semoga kalian terhibur. Nantikan alur cerita film lainnya bersama SB Movie.